Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas soal-soal IPA yang terdapat di tema 2, yaitu tentang adaptasi tumbuhan, adaptasi hewan, dan manfaat tumbuhan dan hewan. Baik, kita langsung mulai. Soal yang pertama, tumbuhan yang tampak pada gambar beradaptasi di habitatnya dengan memiliki ciri khusus berupa A. Bau menyengat seperti daging busuk. B. Rambut halus yang menyebabkan gatal. C. Daun lebar dan tipis dengan banyak stomata. D. Daun yang berbentuk duri dan lapisan kutikula yang tebal. Di gambar ini adalah tumbuhan kaktus yang hidupnya di daerah yang kering, tandus seperti padang pasir. Untuk bertahan hidup, maka dia harus menghemat penggunaan air. Maka jawabannya adalah D. Daun berbentuk duri dan lapisan kutikula yang tebal, yang nantinya berfungsi untuk memperkecil penguapan air. Soal yang kedua, tumbuhan beluntas tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, tumbuhan beluntas dimanfaatkan sebagai A. Bahan makanan, B. Bahan pakaian, C. Tanaman pagar, D. Obat-obatan. Jawabannya adalah tanaman pagar. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan seperti padi, jagung itu merupakan sumber karbohidrat. Kemudian jeruk, pepaya, mangga sebagai sumber vitamin dan mineral. Bayam, kangkung, dan brokoli sebagai sumber mineral. Bahan pakaian contohnya adalah tumbuhan kapas. Kemudian obat-obatan contohnya jahe, jeruk nipis, jambu biji, dan buah mengkudu. Soal yang ketiga, permukaan daun yang lebar dengan banyak stomata pada tumbuhan teratai bermanfaat untuk A. Memperbesar penguapan air, B. Memperkecil penguapan air, C. Melindungi diri dari pemangsa, D. Bertahan di habitat yang kering. Jawabannya adalah A. Memperbesar penguapan air. Tumbuhan teratai hidupnya di lingkungan yang berair, sehingga untuk bertahan hidup, tumbuhan teratai harus memperbesar penguapan air melalui permukaan daun yang lebar dan tipis dengan bantuan panas matahari. Soal berikutnya, tumbuhan mawar dan nanas melindungi diri dari pemangsa dengan cara A. Memiliki miang, B. Memiliki duri tajam, C. Berbau busuk, D. Mengeluarkan racun. Jawabannya adalah B. Memiliki duri tajam. Tumbuhan yang memiliki miang atau semacam rambut halus yang bisa menyebabkan gatal adalah tumbuhan bambu dan jelatang. Kemudian yang mengeluarkan bau busuk misalnya bunga rafflesia, yang selain untuk melindungi diri, bau busuk ini bermanfaat untuk membantu penyerbukan karena bisa menarik perhatian serangga, khususnya lalat. Kemudian yang mengeluarkan racun contohnya salah satunya adalah tumbuhan jarak. Selain tumbuhan itu juga ada tumbuhan putri malu, melindungi diri dengan menguncupkan daunnya dan duri yang tajam yang ada di batang. Soal berikutnya, tumbuhan yang melindungi diri dengan getah ditunjukkan oleh nomor. Perhatikan yang ada di tabel, ada karet, mawar, nangka, bambu. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu karet dan nangka.
Mawar melindungi diri dengan duri, sementara bambu melindungi diri dengan rambut halus yang bisa menyebabkan gatal. Next. Elang merupakan hewan karnivora atau pemakan daging. Bentuk kaki elang yang sesuai dengan jenis makanannya ditunjukkan oleh gambar. Perhatikan di sini ada 4 gambar. Jawabannya adalah yang D, ya. Jadi elang ini memiliki cakar yang kuat, tajam, yang gunanya nanti untuk mencengkram mangsa. A ini adalah gambar kaki ayam yang berfungsi untuk mengais makanan di tanah. B, burung pelatuk yang kakinya ini digunakan untuk memanjat pohon. Serta yang C, bebek, ada selaput jari di kakinya, bermanfaat untuk berenang di lumpur, berenang di air dan berjalan di lumpur. Soal yang ke-7, perhatikan tabel di bawah ini. Hewan yang melindungi diri dengan berpura-pura mati ditunjukkan oleh nomor A135, B 1, 2, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah A 1, 3, dan 5, yaitu ular tak berbisa, kecoa, dan kumbang koksi. Cumi-cumi melindungi diri dengan memiliki cairan tinta, biasa dibilang cairan tinta, sebenarnya cairan yang berwarna hitam kebiru-biruan. Kemudian siput melindungi diri dengan cangkang. Soal yang ke-8. Pasangan nama hewan dan ciri khusus yang benar ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 4. Jawabannya adalah 1 dan 4. 1. Hewannya adalah bunglon, memiliki ciri khusus mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Kemudian yang keempat, ada cicak yang memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa. Ciri khusus yang kedua kita bahas, mendeteksi benda berdasarkan bunyi pantulannya. Ini adalah ciri khusus yang dimiliki oleh kelelawar. Kemudian yang ketiga ini, memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam. Itu adalah ciri khusus burung hantu. Soal berikutnya, ciri khusus yang dimiliki oleh hewan yang tampak seperti pada gambar. A. Kaki berselaput untuk berjalan di lumpur. B. Memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa. C. Punuk untuk menyimpan cadangan makanan. D. Kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi benda. Gambarnya adalah kelelawar, maka jawabannya D. Kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi benda. Kemampuan ekolokasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh hewan untuk mendeteksi suatu benda berdasarkan bunyi pantulan yang dihasilkan. Soal berikutnya. Hewan yang dapat dimanfaatkan tenaganya untuk alat transportasi atau alat pengangkutan adalah A. Ulat sutra dan domba, B. Kelelawar dan ikan, C. Kuda dan sapi, D. Angsa dan ayam. Jawabannya udah pasti ya, kuda dan sapi. Satu lagi yang biasa dipakai juga ada kerbau, juga dimanfaatkan tenaganya. Di negara kita banyak digunakan untuk membajak sawah. Soal berikutnya, pasangan yang tepat antara jenis tumbuhan dan manfaatnya bagi lingkungan adalah A. Tumbuhan kelapa sawit diolah menjadi bahan baku cat dan kertas. B. Kayu jati dan meranti dimanfaatkan untuk bahan makanan. C. Akar tunjang tumbuhan bakau bermanfaat untuk mencegah abrasi pantai. D. Tumbuhan padi dan jagung dimanfaatkan untuk pewarna alami.
Nah, kalau soal seperti ini, Ananda baca dulu soalnya baik-baik, kemudian dianalisa atau cari kata kunci yang ada di soal. Di soal di sini katanya jenis tumbuhan dan manfaatnya bagi lingkungan. Jadi kata kuncinya di sini adalah bagi lingkungan. Maka jawabannya adalah C. Akar tunjang tumbuhan bakau bermanfaat untuk mencegah abrasi pantai. Abrasi itu artinya pengikisan pantai oleh gelombang air laut. Jadi cara mencegah abrasi secara alami yaitu dengan menanam pohon bakau di sepanjang pesisir pantai. Soal berikutnya, tumbuhan berikut yang daunnya berkhasiat untuk mengobati diare adalah A. Jahe, B. Bayam, C. Jambu biji, D. Jeruk nipis. Jawabannya adalah jambu biji. 13. Mengapa cicak dapat merayap di dinding? A. Karena ekornya bisa putus jika bertemu pemangsa. B. Karena memiliki bantalan perekat di telapak kaki. C. Karena memiliki lidah panjang dan lengket. D. Karena bisa berlari kencang. Sudah bisa diprediksi jawabannya ya. Ibu harap Ananda masih fokus sehingga bisa menjawab pertanyaan ini. Jawabannya adalah B. Karena memiliki bantalan perekat di telapak kaki. Soal nomor 14. Bagian tubuh hewan yang tampak seperti pada gambar di bawah dan manfaatnya untuk manusia adalah A. Paruhnya untuk benda seni, B. Bulunya untuk bumbu masakan, C. Kakinya untuk bahan obat-obatan, D. Daging dan telurnya untuk bahan makanan. Semuanya pasti sudah tahu jawabannya ya. Jawabannya adalah D. Daging dan telurnya untuk bahan makanan. Jadi bebek, ayam, burung dimanfaatkan daging dan telurnya. Ciri khusus yang dimiliki oleh hewan yang tampak seperti pada gambar adalah A. Kaki berselaput untuk berjalan di lumpur, B. Memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa, C. Punuk untuk menyimpan cadangan makanan, D. Kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi benda. Unta, ini gambarnya adalah unta. Unta hidup di daerah yang kering seperti di padang pasir dan unta di sana digunakan sebagai alat transportasi. Sehingga untuk bertahan hidup di daerah yang kering, unta memiliki tempat cadangan makanan yang dikenal dengan punuk. Maka jawabannya adalah punuk untuk menyimpan cadangan makanan. Soal ke-16. Walang sangit dan sigung melindungi diri dari pemangsa dengan cara A. Memiliki kemampuan lari kencang, B. Mengeluarkan bau menyengat, C. Memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam, D. Mengubah warna tubuh sesuai lingkungan. Jawabannya mengeluarkan bau menyengat. Bahkan sigung ini mendapat julukan sebagai hewan yang paling bau sedunia. Next. Perhatikan tabel di bawah ini. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4, yaitu padi dan jagung. Ini udah biasa. Dan ibu rasa anak-anak ibu harus benar kalau ketemu soal yang seperti ini. Getah karet digunakan dalam industri ban. Kayu jati dan meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan mebel atau perabot rumah tangga. Pandan dan kunyit digunakan sebagai pewarna makanan. Kelapa sawit digunakan dalam industri minyak goreng. Soal berikut.
Daerah pesisir pantai yang dilewati gelombang laut besar sebaiknya ditanami tumbuhan bakau, karena akar tumbuhan ini dapat memecah ombak dan menahan pasir agar tidak terbawa ke laut. Berdasarkan kalimat saran di atas, manfaat tumbuhan bakau bagi lingkungan adalah: A. Mencegah abrasi atau pengikisan pantai. B. Menyegarkan udara di pesisir pantai. C. Meninggikan pasir di laut. D. Mendinginkan air laut. Jawabannya adalah mencegah abrasi atau pengikisan pantai. 19. Hewan-hewan di bawah ini yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil bahan sandang atau pakaian adalah... Nah, ini ada 4 gambar. Yang A, B, C, atau D. Yang digunakan untuk bahan sandang atau pakaian adalah D. Itu adalah ulat sutra. Yang dimanfaatkan itu adalah bagian dari kepompong ulat sutra. Kepompong ulat sutra itu berasal dari air liur ulat sutra itu sendiri. Baik, demikianlah pembahasan soal-soal IPA kelas 6 tema 2. Ibu harap bisa dipahami dengan baik dan dijadikan sebagai bekal untuk persiapan ujian semester 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.